Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kita dikejutkan dengan berita yang maha dahsyat yang menimpa Kiai Muhammad Fahim Mawardi dari pesantren Al-Jalil 2 Jember. Yang bersangkutan juga mempunyai channel YouTube yaitu Benteng Akidah. Dia dituduh dengan tuduhan yang sangat berat, tuduhan amoral, yaitu mencabuli 11 santrinya. Yang melaporkan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu istrinya sendiri. Kalau kita lihat sosok Kiai ini, dia suka emosi gitu, menyerang lawan-lawan politiknya, ternyata semua dihajar. Kiai NU semua dihajar, dari Kiai Agil Siraj, kemudian Gus Muafik ini dia seleweng-selewengan seolah-olah menjadi Gus Munafik. Dan juga bagaimana ternyata kekosongan Kiai Muafik tersebut, di dalam ayat tersebut Kiai Muafik, Gus Fuad Pleret itu dia pendekkan. Gus Fuad Pler, saya sampaikan kan maksud saya Gus Fuad Pler ini, tolong dikomentari ini Gus Fuad Pler. Maka kemudian ada anak-anak kiai dari Madura, dia tuduh anak-anak PKI gitu. Maka serangan kepadanya datang bertubi-tubi. Selain itu, dia juga menyerang kelompok liberal. Katakanlah Ade Armando Group gitu. Maka sekarang kita lihat parade kilas balik terjadi. Dia diserang habis. Gusmus sampai bilang ya itu harus belajar lagi gitu. Dan Kiai NU itu melihat ini orang dari ras mana gitu. Benteng akidah. Kalau akidah ini akidah yang mana gitu. Saya sendiri juga menjadi pertanyaan. Ini akidah yang mana? Akidah Ahlussunnah kah gitu. Kalau akidah Ahlussunnah itu yang perlu dicatat bersama itu Ahlussunnah itu aliran moderat. Kita salah satu prinsip dalam beragamanya kaum Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menjaga keutuhan jamaah kaum muslimin. Dia nggak membuat perpecahan, serang di sini, serang itu nggak Ahlussunnah itu. Nggak Ahlussunnah itu. Yang suka menyerang dan memecah belah barisan kaum muslimin itu ya kaum Khawarij dan bisa juga kelompok lain gitu. Khawarij lah yang menumpahkan darah, yang menghalalkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Terus akidahnya katanya akidah yang mana? Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh menuding-nuding orang, ya, misalnya menyerang pemerintah di hadapan umum secara kasar, itu tidak akidah Ahlussunnah itu. Nah, ulama-ulama di Nusantara ini itu harus dihargai gitu dan dimuliakan. Nah, oleh kawan kita ini yang bernama Muhammad Fahim Mawardi ini dia serang semua. Dan kalau dia menyerang orang, oh tuh, ini bukan main gitu. Gusmus dipanggilnya Pak Tua gitu. Kemudian ada lagi sesama orang Madura ini, dia panggil juga Pak Tua. Misalnya kepada Ustadz Zulkarnain, dipanggil Pak Tua gitu, karena Ustadz Zulkarnain mengkritik bacaan Habib gitu, Habib Yaman, wah ini bacanya kayak gitu. Padahal kalau dunia ilmiah, ya menyerang dikit-dikit, menyalahkan ini kok baca nih biasa aja, apalagi ada background sedikit bahasa Arab. Itu nggak usah pula diserang balik pribadi orang gitu. Nah, oleh Kiai Muhammad Fahim Mawardi ini, sekarang dia kena batunya. Ini tuduhannya nggak tanggung-tanggung. Kalau kita lihat dia mulai stres gitu. Malah dia menantang. Kalau bisa terbukti, dia akan jalan jongkok ke Jakarta sambil telanjang. Pasti nggak akan dilakukan itu. Mana ada orang sanggup. Kemudian hukum pidana kita tidak mengenal hukum itu. Hukum pidana ya bersalah ya dihukum, di penjara, nggak ada itu
istilahnya hukum pidana kalau terbukti saat terjun dari Monas itu enggak hukum pidana. Atau sejalan kaki dari Jember ke Jakarta, enggak hukum pidana. Orang enggak ada cerita. Kalau terbukti, udah itu harus menjalani hukum penjara. Dan salah satu watak dari Kiai Fahim ini, itu semua dia serang. Kadang-kadang tema-temanya itu nggak jelas lagi gitu. Nggak jelas. Semua dia sikat gitu. Maka orang melihat orang ini tampak kadang-kadang seperti teman gitu. Tapi ada perubahan sedikit, dia langsung berubah jadi musuh. Atau kemarin jadi musuhnya, entah kenapa, diapakan gitu. Langsung dia berubah 180 derajat. Itu yang saya pahami mengikuti benteng akidahnya Kiai Mawardi, Kiai Fahim Mawardi. Dia akidahnya itu ternyata bukan akidah yang diimani oleh ustadz-ustadz atau jamaah kaum muslimin di Nusantara. Enggak. Katakanlah dia sering menyerang-nyerang dalam tanda kutip ya, kaum salaf. Kaum salaf nggak boleh tuh menyerang penguasa. Nggak ada dia menyerang-nyerang penguasa dari atas mimbar atau menghajar orang dengan cara tidak berakhlak gitu. Itu nggak ada. Ya terlepas kita juga mungkin ada perbedaan ya. Itu nggak ada. Malah anak muda keturunan kiai-kiai di Madura itu malah melihat ini akidah, benteng akidah atau benteng Al-Qaeda katanya. Itu perbedaannya prinsip sekali itu. Kalau Al-Qaeda itu dalam sejarah abad 20 ini kita lihat Al-Qaeda itu adalah kelompok teroris yang sudah disepakati di PBB, kelompok teroris yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Itu Al-Qaeda. Nah, tentu ini jauh lah ya. Tapi begitu santri-santri di Madura sekarang ini akidah atau Al-Qaeda gitu. Kalau Al-Qaeda ya konotasinya ya kepada teroris. Nah, ini sekarang kita prihatin apa yang menimpa Muhammad Fahim Mawardi ini. Dia tersandung bukan dalam perdebatan politik kenegaraan, bukan karena perdebatan apakah kebenaran itu harus dinyatakan dengan benar gitu. Apakah penguasa ini harus dilawan terus? Bukan itu yang menyebabkan dia terjerembab. Kali ini dia menghadapi persoalan internalnya, yaitu laporan dari istrinya, laporan dari santri-santrinya. Dan ini saya kira tentu tidak main-main gitu. Karena sebagai seorang istri yang juga mungkin mempunyai anak dari yang bersangkutan, dia tidak akan main-main membuat laporan gitu. Dan ya seperti yang kita ikuti di media, ada 11 santri yang dituduhkan kepadanya itu dengan tuduhan pencabulan gitu. Di KPM ini dituduh mencabuli 11 santri. Ini terus terang ya beban berat bagi pesantrennya, beban berat bagi dirinya gitu. Karena sebelumnya juga ada kasus-kasus begitu dan hukum tidak pandang bulu. Misalnya di Bandung belum lama ini gitu. Wah, itu kan dihukum mati. Ada kiai yang ngaku kiai lah gitu. Ya, dia dituduh dan terbukti. Udah dihukum berat, dihukum mati. Kalau apalagi ini tokoh agama melakukan pelanggaran moral ya dia harus dihukum lebih berat dari orang-orang biasa. Sama kayak sekarang ini polisi gitu melakukan pelanggaran tuduhan pembunuhan, kalau terbukti dia hukumnya harus lebih berat karena dia penegak hukum. Nah, ini benteng agama gitu. Wah, ini kita kira ngeri juga. Dan kelompok-kelompok yang selama ini bersama Kiai Fahim Mawardi ini tentu juga harus menyatakan sikapnya bahwa kebenaran itu haruslah sebuah kebenaran,
siapapun pelaku penegaknya, dan kebatilan itu tetaplah sebuah kebatilan siapapun yang melakukannya. Jadi tidak ada cerita-cerita begitu. Nah sekarang siapapun yang melakukannya juga tentu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dan pengadilan. Karena Indonesia negara hukum, segala sesuatu nanti akan dibuktikan di hadapan hukum. Jadi itu mudah-mudahan semua bisa mengambil pelajaran supaya tidak perlulah merasa paling membela Islam gitu. Karena dalam konotasi kita dalam 20 tahun terakhir itu, kalau udah ada benteng, udah ada nilai ya isi-isi yang sangat sensitif itu dengan mudah kalau terjadi fitnah itu sasaran tembaknya lebih terang benderang, lebih pas gitu. Jadi dapat kita maklumi sekarang kenapa Fahim Mawardi ini semua anak panah itu mengarah ke dirinya. Karena selama ini ternyata musuhnya sangat banyak. Kita pikir selama ini dia itu seorang NU, ternyata kiai-kiai NU dibelajatin habis sama dia gitu. Inilah pelajaran, mudah-mudahan semua kita bisa mengambil iktibar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.